sebagai persiapan bahasa Indonesia jadi bahasa Asia Tenggara. Amelia dari Hubungan Internasional UPH. Sebelum saya memperkenalkan pembicara kita hari ini yang sangat berpengalaman, hebat semuanya, kita ingin belajar dari pembicara kita hari ini. Kita akan saksikan dahulu sebuah video singkat, video kejutan. Mudah-mudahan saya terjadi juga. Pembicara, saya memperkenalkan Ketua Jurusan Hubungan Internasional UPH, Ibu Elizabeth Nasution. This is going to be just only 30 seconds. Thank you for coming. UPH is delighted, is honored to have this session since we have 3 concentrations in UPH. We have the International Trade, ASEAN Studies, and the Southeast Asian Studies, also the Cooperation in International Security. That's why I think that's going to, it was the main consideration why we are trusted in this issue. So enjoy the session and thank you. Semangat dong, karena masih percaya bahwa Indonesia bisa memimpin ASEAN. Iya. Sudah, kalau pakai bahasa Inggris enaknya ada kata has been, ya, berarti kita selalu memimpin. Oke, tanpa menunda lagi, karena saya punya kecenderungan bicara panjang ini sendiri. Saya ingin memperkenalkan pembicara kita hari ini, dan nanti saya mohon pembicara bisa nanti bergabung di depan. Yang pertama, pembicara hari ini akan membagikan pengetahuan tentang Asia Tenggara, seseorang yang sudah makan asam garam mengenai kawasan ini, ya, tapi yang mempunyai harapan yang sangat menggebu-gebu mengenai masa depan kawasan ini, khususnya para Indonesia di dalamnya. Saya sebut dengan hormat Yang Mulia Bapak Lufti Rauf, Republik Indonesia. Mari Pak, saya minta untuk di depan. Yang kedua, Bapak Denny Abdi, yang merupakan Direktur Hubungan atau urusan Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Silakan Pak. Kemudian yang ketiga, saya undang dengan hormat Ibu Dr. Syafi'ah Muhibah, yaitu Kepala Bagian atau Departemen Hubungan Internasional CSIS Jakarta. Kemudian yang terakhir, but not the least, seseorang yang sangat dekat dari media kerja saya, maksudnya Bapak Dr. Yusuf Jakababa, dosen. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita santai aja, ya. Tetapi kita akan membicarakan
akan saling berbagi mengenai masa depan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Seperti kita ketahui bersama, lebih dari 1/3 masyarakat di kawasan ini adalah di Indonesia. Lebih dari 1/3 yang bisa berbahasa Indonesia, penutur bahasa Indonesia di kawasan ini ada di sini. Ya, jadi kawasan ini memainkan peran yang sangat penting. Baik, saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Ibu untuk membagikan apa yang perlu dibagikan. Tapi fokus kita adalah masa depan kawasan ini, bagaimana peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Mari kita mulai dengan Pak Lufti. Sawadika. Izin saya berdiri, Bu, karena terlalu banyak duduk ini dan saya khawatir kalau terlalu duduk, lupa berdiri. Baik, terima kasih. Saya very honored to be here. Saya berdiri di sini bukan seorang dosen, not to give you a lecture, no lecture. Tapi saya hanya akan share my experience, my knowledge, my perspective on the topics yang saya diberikan kepada saya, yaitu Indonesia Southeast Asia, very complex, is one of the most important study theater. The first thing to do adalah bagaimana kita memahami kawasan kita sendiri. Ini yang tidak banyak kita sadari. Kalau bicara mengenai kawasan, tentu closely associated dengan ASEAN. Tapi ASEAN yang kita alami sekarang, yang kita hadapi sekarang, dengan segala successful story yang dimiliki, itu tidak turun dari langit. I can prove it. Next, kayaknya nggak ada. Kawasan ini sangat rentan terhadap any kind of conflict. Any kind of conflict. You name it, pernah dialami. Bilateral, domestic or national, kita pernah mengalami tahun 65. Bilateral, kita pernah konflik dengan Malaysia, dengan konfrontasi dan lain sebagainya. Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, and so on so forth. Even kawasan ini pernah menjadi proxy war, juri kol dengan Indo-China War, yang juga dialami secara langsung oleh Indonesia dengan mengalami influx of the boat people yang membutuhkan kita itu over 22 years to solve, untuk menyelesaikan residual proses Pulau Galang. Mungkin ada masih ini hadirin sekalian, ini just all over. This is yang pernah dialami oleh kawasan konflik. Apa konsekuensinya? Instability, poverty, backwardness. Kawasan ini termasuk kawasan yang terbelah. Tapi syukur alhamdulillah, pertama kali di dalam Asia, di kawasan ini ada namanya treaty. Itu diciptakan tidak syukur bagi Papua. Di dalamnya ada TSC, Treaty of Meeting Cooperation, sebagai landasan-landasan terhubungan bagi anggota ASEAN. Dan pada saat itu sudah anticipate bahwa kawasan ini akan nanti maju dan many countries join. Oleh karena itu, sekali lagi nanti adik-adik bisa lihat dengan waktu terbatas mengenai regional architecture, di mana ASEAN sebagai center. Bapak-bapak sekalian, prinsip-prinsip dasar pun sudah ditetapkan. Antara lain misalnya, dengan menyadari kawasan ini penuh konflik, how to solve the conflict, peaceful settlements, dijelaskan ke dalam. Bagaimana kawasan ini penting untuk dijadikan kawasan netral dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena disadari betul bahwa dalam situasi konflik yang merupakan kawasan ini penuh potensi konflik, it can happen anytime. Dan we don't want to repeat the same mistakes as in the past. Jadi sekalian, inilah perjalanan ASEAN. Hanya sekedar memberikan gambaran. Seperti yang saya katakan, keberhasilan ASEAN itu tidak turun dari langit begitu saja. Proses, especially for the last 50 years. Oleh karena itu, keberhasilan itu ASEAN punya percaya diri. Sekarang it's time to create ASEAN yang so diverse, menjadi kawasan yang terintegrasi. That's what we call ASEAN Community yang terdiri 3 pilar. I don't need to go through, I believe you know, especially teman-teman dari ASEAN. Bapak sekalian, when we talking about this process,
tentu kita juga perlu merefleksikan apa sih kemajuan yang dialami ASEAN setelah terintegrasi. The facts telling us this. Data yang bicara. Kita tidak perlu mencari hipotesa dan lain. Look at the data. Look at the data. Bagaimana posisi ekonomi. Ini sekedar ilustrasi saja. Ya. Nah, oleh karena itu, dari awal, geopolitical perspective dengan kondisi sejarah ASEAN, dinamika ASEAN, dan the way we manage dalam konteks ASEAN way, we are successful. Oleh karena itu, hampir semua pemain-pemain aktor internasional yang kita anggap maju itu become a partner of ASEAN. Look at that. Dengan Latin America ada forum namanya APEC, on top of economy. Dengan Europe ada namanya ASEAN. Everything. Dengan ASEAN plus dan lain sebagainya, ini ASEAN sama. Next, tentu dengan kepercayaan, at least for the 50 years, ini ada seperti challenges. This is we're going to face. Apa itu? Antara lain misalnya yang kita hadapi sekarang ini, one more minute, regional challenges. Kita masih menghadapi trust deficit. Contoh aja, kita jujur saja, secara psikologi kalau bicara Malaysia, misalnya masih ada konflik psikologi. Demikian juga Thailand dan Kamboja dan Kamboja dan Laos, Thailand dan Laos. There's still a kind of feelings that lingering on. Number border and territorial dispute. Kita masih punya. Dan ada internal problems regional reunification. Orang mengatakan asal kita usah datang ke Indonesia, tapi masih ada dengan Malaysia, Thailand, Selatan. They are summary. Cannot longer, maintain that sort of principles to a certain extent. Transnational crimes. Every kind of transnational crimes dialami oleh kawasan kita. You name it. Antara lain violent extremism, radicalism, Laut Sulu, Laut Sulawesi. They want to create new bases di Marawi, for example. Tidak ada Papua sih, we have problem also in the Myanmar conflict and so on. So this kind of things I don't need to go through. Hanya mengulangi saja. So ini contoh-contoh. So oleh karena itu, dengan perspektif kita menyadari itu, we still don't take it for granted bahwa ASEAN sudah mencapai hasil sedemikian rupa, bahkan bisa mengklaim diri kita sebagai one of the most successful regional organization on earth in any category. Salah satu wilayah yang tingkat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, despite the fact kawasan ini penuh potensi untuk konflik. Anak-anak muda sekarang, adik-adik sekalian, all generation sudah meletakkan prinsip-prinsip berhubungan. Next, dengan ASEAN integrasi dalam ASEAN 25 tahun ke depan, the challenge is always there. And then you are the one who's going to carry on. Myself, I'm done. We are fading away generations. You will be facing this greater challenge time ahead seperti asal. Don't take it for granted. Otherwise, kalau tidak menyadari itu, kata orang Thailand sabai-sabai, and then when you got the conflict, you are not prepared, and then we might end up in a very bad situation. Thank you very much. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik mahasiswa. Saya ingin Pak Lutfi ini bos saya. Jadi waktu saya I have to correct them. I've never considered my colleagues myself. My colleagues. Thank you Pak Lutfi. Nah, yang ingin saya sampaikan ke adik-adik adalah ketika saya masih junior, saya baru penempatan pertama, my first mentor adalah Pak Lutfi di Canberra. Oke, karena itu saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lutfi. Bagaimana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia bisa mengelola konflik. Jadi kawasan kita yang tadinya penuh dengan konflik, Pak Lutfi tadi sudah menjelaskan bagaimana hancurnya kawasan ini dulu di masa ada perang di Indochina, ada konflik di Kamboja, konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kemudian dengan adanya ASEAN, sampai sekarang beberapa dekade kawasan kita berhasil tumbuh kuat, baik ekonomi maupun stabilitasnya secara stabil, dan menjadi daya tarik bagi kawasan lainnya, bahkan negara-negara besar lainnya di dunia untuk ikut
berpartisipasi dalam mekanisme di mana ASEAN menjadi motornya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang disiapkan oleh saya yakin oleh UPH ya untuk men-trigger diskusi kita. Saya akan coba membuka beberapa yang saya pikir penting. Pertama, misalnya mengenai Indonesia sebagai natural leader di ASEAN. Nah, itu artinya apa untuk kita? Kenapa kita dikatakan itu? Ini fakta. Jadi adik-adik tahu bahwa ASEAN itu chairmanship-nya berganti setiap tahun kan. Jadi seperti saat ini Singapura, tahun lalu Filipina, itu ada urutan-urutannya. Tetapi Indonesia itu dikatakan natural leader-nya. Artinya apa? Ketika ASEAN itu menghadapi masalah, orang itu menunggu Indonesia gimana inisiatifnya. Nah, ini apakah sesuatu yang baik? Apakah beban? Apakah Indonesia harus terus memainkan peran ini? Saya pikir itu yang harus kita jawab ke depan, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan, mengapa Indonesia menjadi natural leader di ASEAN? Kita bisa lihat dari foreign policy kita. Prinsip foreign policy kita adalah bebas dan aktif ya. Jadi dalam berdiplomasi kita selalu mengedepankan dialog. Kita selalu mengedepankan upaya non konfrontasi dan berusaha mencari kompromi. Dan ini kelihatan hasilnya, paling tidak di kawasan. Masalah Kamboja itu selesai dengan inisiatif Indonesia waktu itu dengan JIP, ya kan? Walaupun Indonesia sendiri tidak bebas dari masalah, karena biasa orang bertetangga itu nggak ada yang bebas dari masalah. Pasti ada masalah setiap hari. Tetapi bagaimana kita menghadapi masalah itu? Nah, kemudian peran Indonesia di situ. Nah, tetapi peran ini, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran ini dimainkan? Apakah saat ini ASEAN berhasil mengatasi tantangan-tantangan yang ada di depannya? Contoh misalnya sekarang yang sedang berlangsung konflik di Rakhine, di Myanmar. Banyak kritik terhadap ASEAN. Apa yang ASEAN sudah lakukan? Itu dunia internasional sudah bergerak, UN sudah bergerak. Bagaimana Indonesia? Ya kan? Nah, Indonesia ini dari sisi, kalau sudah bicara politik, kita semuanya hubungannya kuat. Jadi saya ketika dalam pekerjaan saya tidak menangani isu yang jadi di Kemlu itu ada unit yang menangani ASEAN as a whole. Jadi artinya kalau mereka duduk itu 10 negara. Kalau saya tidak, saya Asia Tenggara, saya menangani satu-satu bilateral. Indonesia, Thailand, Indonesia, Malaysia. Nah, di situ kelihatan dari sisi GDP, Indonesia ini kan GDP-nya paling besar. Tapi pertanyaannya, apakah ekonomi kita paling kuat? Tidak ternyata. Karena banyak negara-negara ASEAN lainnya, kalau dibagi per kapita, itu ternyata kita tidak di atas. Nah, padahal untuk diplomasi itu butuh kekuatan, butuh tenaga. Coba kita lihat berbagai inisiatif di dunia untuk menyelesaikan masalah. Even UN pun ketika misalnya negara-negara donornya menarik dukungan pendanaannya, itu inisiatif-inisiatif langsung kolaps. Nah, jadi ke depan selain memanfaatkan dirinya sebagai natural leader itu, Indonesia juga harus memperkuat ekonominya sehingga dia ketika dia punya inisiatif itu didukung secara konkret, baik oleh dukungan pendanaan maupun dukungan lainnya. Karena kalau kita lihat negara di dunia ini disegani hanya karena dua hal. Wibawa itu muncul dari dua hal. Satu dari kekuatan ekonominya, dua dari kekuatan militernya. Nah, kekuatan militer juga harus didukung oleh kekuatan ekonomi, tetapi bukan kekuatan militer yang diarahkan untuk mengancam-ancam orang. Nah, jadi ketika kita bicara orang mendengar. Nah, inilah yang kedepannya Indonesia harus coba perkuat lagi. Nah, sekarang tadi Pak Lutfi juga sampaikan prestasi ASEAN, bagaimana ASEAN bisa mencapai prestasi saat ini. Nah, saya mencoba mencari referensi, rupanya ada satu artikel, ini ditulis oleh seorang wartawan di 2011. Dia mencoba membandingkan antara ASEAN dengan organisasi di South Asia. Itu ada SAARC di situ. SAARC ini didirikan tahun 85, ASEAN didirikan tahun 67. Kita 10 negara, SAARC 8 negara. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya
kedua asosiasi ini dibentuk sama-sama dengan tujuan untuk mencegah potensi konflik di antara anggota-anggotanya. Tetapi kita lihat bagaimana majunya ASEAN, apa yang dicapai saat ini. Nah, jawabannya ternyata dari sisi vulnerability, ASEAN lebih vulnerable karena kita banyak pulau-pulau yang bersinggungan satu sama lain antar negara, padahal rezim yang mengaturnya belum jelas. Contoh Indonesia hingga saat ini masih banyak negosiasi ZEE kita belum tuntas. Contoh dengan Vietnam, contoh dengan Malaysia. Artinya kita itu lebih vulnerable di ASEAN. Namun dalam perkembangannya, ASEAN ternyata nature dari negara-negara ASEAN, kita menghindari konflik sesama kita. Sementara di saat kita lihat contoh India Pakistan itu masih diwarnai oleh konflik hubungan mereka. Kemudian ASEAN menuju sebuah dengan ASEAN Community lah, kita mencoba menjadikan kawasan kita sebagai satu kawasan ekonomi. Kita mencoba mengintegrasikan sebagai kawasan perdagangan dan basis produksi. Sementara lihat sendiri bisa. Jadi kesimpulannya adalah visi dari pemimpin itu penting. Jadi apa yang dilakukan ASEAN selama ini sudah on the right track. Apa yang dilakukan oleh Indonesia sebagai natural leader di ASEAN sudah on the right track. Tetapi bisa kita perkuat lagi kalau kita bisa memaknai dengan kemajuan-kemajuan yang betul-betul mengakar dan memberikan support yang meaningful untuk ASEAN supaya bisa maju lebih dari yang saat ini. Mungkin itu dari saya, nanti kita bisa, kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Senang sekali saya bisa ikut di sesi yang menarik sekali hari ini membicarakan mengenai Indonesia dan ASEAN Tenggara. Saya sangat menikmati dua presentasi barusan dari Pak Lutfi dan Pak Denny menjelaskan seberapa penting sebenarnya kawasan Asia Tenggara untuk Indonesia dan apa yang lebih bisa dilakukan oleh Indonesia ke depannya ketika berbicara mengenai Asia Tenggara. Kalau mendengar paparan kedua presenter barusan, sepertinya sebenarnya nggak banyak yang bisa saya tambahkan. Yang saya akan lakukan adalah mungkin kembali lagi ke pertanyaan besar yang ada di layar di depan kita ini. Pertanyaan besarnya adalah, is Indonesia complacent about Southeast Asia? Itu kan pertanyaan dasar kita. Saya rasa pertanyaan ini bisa dijawab dari beberapa sudut pandang. Kalau kita melihat dari sudut pandang masih banyak ketidakpuasan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan di dalam Indonesia mengenai kawasan, maka jawabannya adalah tidak, kita tidak complacent. Masih banyak yang ingin dicapai oleh banyak pemangku kepentingan di Indonesia. Misalnya contohnya kalau kita pakai dari sudut pandang pelaku pasar, para pihak swasta, private sectors, masih banyak pelaku pasar atau pihak swasta ini yang ingin mengembangkan bisnisnya ke kawasan Asia Tenggara, tapi banyak kesulitan yang didapat di sana, pasar yang belum terbuka, peraturan yang masih belum jelas dan lain sebagainya. Upaya sudah dilakukan, misalnya kalau kita lihat Gojek sekarang ekspansi ke Vietnam, atau misalnya Traveloka yang sekarang mulai juga sudah lebih dulu malah melebarkan sayapnya ke beberapa negara lainnya di Asia Tenggara. Ini kan berarti masih banyak hal yang ingin diraih oleh para pelaku pasar ini di kawasan yang belum terpuaskan. Jadi mereka belum puas dengan yang apa sudah disediakan oleh kawasan ini. Itu berarti jawabannya tidak, kita tidak complacent. Kalau kita lihat dari kacamata misalnya para akademisi atau bahkan para birokrasi yang tadi mungkin kita juga sudah dengar masih berpikir bahwa ASEAN itu seharusnya lebih efisien, lebih banyak yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Indonesia harus bisa jadi lebih menjadi leader di ASEAN. Kalau dengan pernyataan-pernyataan seperti itu juga kita bisa menjawab bahwa tidak juga, berarti kita tidak complacent, masih banyak yang kita belum berpuas diri dari Asia Tenggara. Satu lagi misalnya saya ambil contoh dari sudut pandang civil society misalnya. Kalau kita lihat rekan-rekan di civil society organizations banyak yang bilang hak asasi manusia, demokratisasi di Asia Tenggara sekarang justru sedang rentan karena sedang dilanda oleh gelombang populisme yang sedemikian besarnya di kawasan ini. Ini kan berarti bahwa banyak yang berpikir bahwa masih banyak yang bisa dilakukan dalam hal hak asasi manusia, demokratisasi, perbaikan standar hidup, kesejahteraan di kawasan ini. Lagi-lagi kalau kita lihat dari sudut pandang itu, maka jawabannya adalah tidak, kita tidak complacent.
Tapi kalau kita coba lihat dari sisi yang lain, dari sini saya coba kita lihat dari sisi kebijakan yang sudah ada, kita justru cenderung complacent di sini. Karena dalam berbagai hal, kalau orang bilang kan ada idiomnya bilang foreign policy begins at home. Kebijakan luar negeri itu adalah perpanjangan dari kebijakan domestik, gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Rasanya kalau untuk kebijakan luar negeri kita ke Asia Tenggara justru yang menjadi dominan. Karena kalau misalnya kita lihat, kita sering mendengar bahwa misalnya kesuksesan ASEAN itu berhasil meredam konflik sejak dibangun tahun 67 sampai sekarang, berbagai konflik antar negara yang mungkin bisa terjadi kalau tidak ada ASEAN, ternyata tidak terjadi, berbagai bentuk kerjasama, forum yang berlipat ganda ada di kawasan Asia Tenggara itu kemudian bisa menciptakan stabilitas keamanan di kawasan ini. Tapi dengan cara berpikir seperti itu, saya rasa justru kita menganggap bahwa kawasan Asia Tenggara dan ASEAN itu seperti business as usual, gitu. Seakan-akan kita tidak memandang penting begitu cepatnya dinamika dan perubahan yang terjadi di kawasan ini. Misalnya barusan sesi sebelum ini tadi saya masuk sesi yang mengenai trade wars. Perang dagang itu kan satu bagian kecil, satu faktor kecil yang menciptakan adanya persaingan antar negara besar, Amerika Serikat dan ROC pada dalam kasus ini. Ini kan rivalitas antar negara besar ini, antar superpower ini, kemudian tentunya banyak sekali pengaruhnya ada di kawasan di Asia Tenggara, sehingga banyak sekali dinamika dan perubahan yang terjadi di kawasan ini. Logikanya, keberhasilan Asia Tenggara, keberhasilan ASEAN yang untuk menghilangkan konflik di masa sebelumnya tidak lagi bisa bekerja pada dinamika yang sudah jauh berubah pada saat ini. Ini kalau mengapa saya katakan apabila kita cenderung melihat Asia Tenggara sebagai business as usual, apabila kita cenderung melihat ASEAN itu sebagai sesuatu hal yang day to day dilakukan oleh Indonesia, dari kacamata seperti ini maka cenderung Indonesia itu complacent mengenai Asia Tenggara. Nah, jadi sebenarnya untuk menjawab satu pertanyaan yang ada di depan kita sekarang ini, menurut saya ada banyak sekali sudut pandang yang bisa kita pakai. Bisa dijawab iya, bisa dijawab tidak, tapi saya rasa untuk lebih dalam lagi memahami mengenai ini, saya sangat menunggu diskusi yang akan berlangsung kemudian. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua dan para hadirin yang hormati, para pembicara panelis lainnya. Saya mendapat kesempatan untuk menjadi pembicara yang terakhir dalam topik kita hari ini, Indonesia dan Asia Tenggara. Apakah kita bisa complacent? Tadi sudah dijawab oleh beberapa pembicara sebelumnya dari Pak Lutfi, Pak Denny dan juga Bu Sylvia, mengatakan ada beberapa hal kita bisa melihat yang berbeda mengenai kawasan kita ini dan juga terutama Indonesianya bagaimana. Saya mungkin ingin mulai dengan sebuah anekdot singkat yang saya alami. Mungkin teman-teman mahasiswa mungkin pernah mendengar saya membicarakan di kelas. Waktu dalam sebuah pertemuan yang sangat informal dengan seorang diplomat senior Amerika Serikat yang saya tidak usah sebutkan namanya, kami ngobrol-ngobrol mengenai Indonesia. Nah, terus kemudian beliau mengatakan demikian, mengatakan seperti ini. Wah, Pak Yosef, ini Indonesia ini sayang. Kalau kami melihatnya, Indonesia ini seperti beruang yang beratnya 400 kilo, duduk di sudut, merenung, diam, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ini pembicaraan informal gitu dengan itu juga jadi berpikir gitu. Apakah betul kita seperti itu? Oh, tadi dikatakan oleh dengan Pak Lutfi dengan Pak ini ya dari Kemenlu, ya kita banyak melakukan hal-hal yang aktif juga, politik bebas aktif. Tapi ternyata kita mendapatkan persepsi seperti itu dari diplomat lain yang juga mungkin kita bisa bicarakan bersama. Apakah sebenarnya kita memang seperti itu atau sebenarnya tidak? Ya sangat disayangkan karena memang kita sebagai negara yang paling besar di Asia Tenggara. Kalau menurut saya memang sudah layak dan sepantasnya kita menjadi pemimpin di sini gitu ya.
jangan hanya menjadi pasar bagi negara-negara yang lain dengan segala bangga. Dan memang sebenarnya dalam pembentukan ASEAN, Indonesia pun menjadi pemimpin pada saat itu dengan 5 negara pertama yang menjadi founder. Tapi kemudian setelah reformasi, ya kita berkumpul sendiri dengan permasalahan kita. Demokratisasi, kita sibuk dengan banyak hal. Ya itu mungkin yang tadi menjadi kritik itu tadi. Sehingga kita jadi agak dalam tanda kutip lupa atau tidak terlalu memperhatikan kawasan lain. Ini terbukti juga kita lebih kenal misalnya hal-hal yang berbau misalnya tentang Jepang, tentang Amerika Serikat, tentang Eropa daripada dengan tetangga kita sendiri. Ya. Umumnya orang Indonesia seperti itu, lebih tahu tentang Jepang, Amerika, tapi tidak tahu tentang Filipina, tidak tahu tentang Thailand, tidak tahu bahkan juga tentang Malaysia misalnya. Dan reaksioner, budayanya diambil, wah ribut, baru rame, oh baru tahu di situ ada yang namanya Malaysia gitu kan, ambil rendang lah, apalah gitu kan, baru ribut, baru ngeh bahwa kita nih sebenarnya negara besar, tapi kok punya pandangan outlooknya seolah-olah kecil, itu tadi ruang besar tadi yang tidak berani ngapa-ngapain. Nah itu yang mungkin yang kita bisa bahas bagaimana kita Indonesia bisa mengambil kepemimpinan kembali di sini, terutama dengan konteks komunitas ASEAN yang dalam prosesnya tadi sudah dibutuhkan Pak Lutfi cukup panjang, sehingga berpikir sebuah model integrasi regional seperti komunitas ASEAN dengan 3 pilarnya, pilar ekonomi, politik, dan keamanan, dan juga sosial budaya yang sering kita lupakan. Dalam sosial budaya kami bicara di kelas, biasanya kita berusaha mencari ASEAN itu apa sih persamaan identitasnya. Saya tanya dengan mahasiswa, apa persamaan dari seluruh 10 negara Asia Tenggara yang kita bisa tahu? Makan nasi, oh tempat lain juga makan nasi. Ini wet rice agriculture. Kita nggak ketemu, dan akhirnya cuma ketemu satu yang cuma ada di kawasan ini. Mahasiswa saya masih tahu apa? Buah durian. Durian itu adalah simbol pemersatu Asia Tenggara. Apakah manis, enak, bau, terserah ya. Tapi itu buah yang hanya didapatkan di kawasan ini. Yang embodiment dari Asia Tenggara itu durian, saudara-saudara sekalian. Dengan segala kenikmatannya dan kebenciannya, Anda mau senang atau tidak, itulah yang mempersatukan kita. Enggak, saya bercanda sih kalau soal itu. Cuman ya itu yang persamaannya. Kita mencoba mencari apa sih identitas yang tadi dikatakan dalam konteks ASEAN. Ketemunya tuh durian. Ya, mungkin kita bisa coba mencari lain karena memang kawasan ini sangat diverse ya, dengan tadi dibahas juga banyak bentuk pemerintahan yang berbeda-beda ya. Tetapi dalam konteks integrasi regional mau tidak mau harus dicari benang merahnya apa, sama-sama karena kolonialisme, oh Thailandnya enggak, nah gitu kan, jadi terus saja ada yang ini enggak, yang itu iya gitu. Nah, itu ya, tapi akhirnya jadi menjadi ngambil kesimpulan bahwa memang persamaannya adalah semuanya adalah diverse. Itulah yang menjadi keunikan kawasan ini, dan Indonesia pun sudah diverse juga. Pada hakikatnya Sabang sampai Merauke memang dari sana sudah berbeda, karena itu memang harus Indonesia yang menjadi pemimpin di Asia Tenggara ya, dengan dinamikanya yang menarik dan juga pandangan-pandangan yang harus bukan ini ya, bisa mengikuti perkembangan zaman demi kemajuan kita dan kawasan ini. Terima kasih. Tentu kita membahas ASEAN berarti membahas sebuah institusi, dan sebuah institusi itu punya norma-norma institusi, sehingga kalaupun kita tahu bahwa normanya institusi ASEAN itu adalah selalu untuk menyelesaikan masalah itu selalu bekerja sama, kita rundingkan. Tapi seingat saya, ASEAN itu juga punya seorang tetangga yang lain, yaitu China. Dan tentu China dengan interestnya yang increase, ekonomi powernya yang increase ini membuat saya bertanya-tanya, karena yang terjadi adalah ketika ada masalah China Sea itu selalu bilateral relationship between China dengan negara yang dia bermasalah. China with Vietnam, China with Filipina. Tapi selama ini kalau misalnya memang betul ada yang namanya ASEAN di region ini, harusnya bukan bilateral relationship seperti itu, tapi lebih seperti ASEAN with China in solving these problems. Menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimana soal normatif power ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oscar.
Langsung aja di pertanyaan. Seperti yang kita tahu, Indonesia mengalami depresi rupiah, yaitu juga penguatan dolar yang naik. Namun pemerintah Indonesia bilang hal itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Dalam lingkup ASEAN atau dalam lingkup dunia, karena penguatan dolar itu menjadi fenomena global. Dalam lingkup ASEAN, yang saya tanyakan, apa dampak dari negara-negara di sekitar Indonesia ini, di ASEAN ini? Apakah mereka juga menganggap hal ini sebagai biasa-biasa saja? Dan menurut pemateri, apakah hal ini memiliki solusi bagi mereka? Apakah solusinya sama juga dengan Indonesia? Seperti itu, terima kasih. Terima kasih, saya Abiram dari Pasca Sarjana UPH. Pada kesempatan ini saya lihat cukup menarik, ada dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri dan CSIS. Dan saya ingin sedikit mengambil istilah dari bapak-bapak tentang kesuksesan Indonesia menjadi informal leader di ASEAN yang sampai saat ini bisa dikatakan sangat berhasil dalam membentuk framework atau window dressing daripada ASEAN. Akan tetapi pada hari ini dunia sedang mengalami power shift, yang mana pusat power sedang berpindah dari barat kepada Asia, dari West to Asia. Nah, dalam hal ini ASEAN memiliki tantangan yang besar. Bagaimana ASEAN bisa menunjukkan jati dirinya sebagai oneness, sebagai suatu organisasi yang tidak hanya menjual portfolio masing-masing negara dan diklaim sebagai kesuksesan suatu wilayah ASEAN. Dalam hal ini, apa rencana Indonesia baik secara militer, baik secara diplomasi dan mungkin secara idea-idea kepada pemerintah dalam hal mempersiapkan security di kawasan, khususnya di dalam kaitan dengan Laut China Selatan? What is the military action plan for ASEAN? How will Indonesia lead there? Lalu ada konsepsi Indo-Pasifik. Apa sebenarnya rencana Indonesia dalam mengajukan gagasannya kepada ASEAN yang terjadi akhir-akhir ini? Dan apakah ini akan berlanjut hingga pada tahap militer? Atau apa sebenarnya rencana besar daripada blueprint pemerintah dalam hal ini? Mungkin demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Satu, mengenai norms. Sebenarnya kalau melihat ASEAN yang begitu diverse, dengan perjalanan seperti saya tunjukkan tadi, mungkin ada yang ASEAN, perjalanan ASEAN. Jadi itu ada memang semacam evolusi. Karena itu dari ASEAN Way. Banyak mengatakan ASEAN Way is no way, but ASEAN Way is a way. I mean, especially kalau mau diterapkan dalam konteks diverse region. Otherwise, makanya juga dalam mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN itu bukan voting. Ini ada hubungannya tadi dengan istilah Indonesia sebagai brothers di ASEAN itu. Kita tidak mengenal itu. Indonesia secara visi nobody denies the largest one. Tentang ekonomi, politik, security, and social. But psikologi seperti itu tidak dikembangkan di ASEAN. That's why we don't have a voting system. Kalau Indonesia mau bisa saja. That's why make ASEAN survive. Diversity, unity, diversity. Itu menurut saya adalah salah satu values yang ditransform dari national values Indonesia ke ASEAN dengan mekanisme pengambilan keputusan seperti sila keempat Pancasila, musyawarah mencapai mufakat. Kalau mau menerapkan voting system udah berubah ya. Apakah Singapura mau menerima itu? Despite the fact that my population only falls 5 million. ASEAN ini sudah memiliki konstitusi, sudah ASEAN Charter. All kind of di dalam mengenai human rights issue, mengenai non-setting, apalagi istilahnya itu rule based dan lain sebagainya. Masalahnya, how far konstitusi ini diterapkan? Ini perjalanan. Tapi at least dengan kondisi diverse seperti ini bisa mencapai sebuah konsensus menciptakan sebuah konstitusi. Dulu itu ASEAN hanya loose organization, sekarang ini rule based. Oleh karena itu sudah we never realized 10 years ago atau 20 years ago bahwa ASEAN akan ada
lembaga atau misalnya komisi HAM di ASEAN. We have it. Memang ada evolusi. Tapi sekali lagi, itulah kebijaknya our founding fathers meletakkan prinsip-prinsip itu. Number 2, mengenai pertanyaan Oscar mengenai depresiasi dolar dan lain sebagainya. Saya tidak mendalami masalah yang mungkin nanti ibu bisa secara ekonomi, tapi bagi saya adalah kita ini tidak mendeklar bahwa we are doing well, tapi let's seperti IMF World Bank, seperti Konferensi di Bali mengatakan Indonesia is the good shepherd. Mengenai dolar yang sangat tinggi semua terjadi sekarang ini, karena menguatnya ekonomi Amerika, menguatnya currency against foreign currency termasuk mata uang di kawasan. Tapi intinya adalah kalau dikatakan tadi, apakah ini biasa-biasa saja? Tentu pemerintah tidak menganggap masalah ini biasa-biasa saja. They are working very hard how to stabilize, tapi at least basis ekonomi itu, makroekonomi cukup bagus. Dan itu bukan hanya diakui, dideklar oleh pemerintah, tapi let's go institution has a competence to say. Dan itu kalau tidak salah ya Presiden IMF sudah menyatakan bahwa Indonesia cukup kuat untuk menghadapi turbulence ini. Cuma masalahnya kita kadang-kadang kita kadang-kadang tidak menyadari our strength. Instead of selalu saya bicara mengenai kelemahan. Kalau punya psikologi seperti mentalitas seperti itu, in very complex of the time while ignoring our strength, jangan baik ini. Pada disampaikan tadi, Indonesia yang potensi sangat besar. Bahkan disampaikan tadi ibarat Indonesia seperti beruang besar tapi tidak bisa bergerak. They want, I mean they can if they want. Tapi kan ada persoalannya dari sana ada strike the balance. Itulah kebijakan Indonesia yang artinya tidak bisa memainkan peran itu. Pertanyaan ketiga adalah informal. Okay. Terjadi overshifting sekarang. Nah, ASEAN Indonesia, karena kenapa? Indonesia sangat konsisten karena our foreign policy based on constitution. Siapapun yang memerintah harus berdasarkan kepada konstitusi, ikut melaksanakan ketertiban dunia, melindungi segala bangsa selat kepada Indonesia, mencatat inovasi, melaksanakan to act proactively, maintain peace, stability and order. Itu yang penting. Oleh karena itu kita konsisten dalam hal. That's why Indonesia neither this or this. Makanya dalam masalah-masalah penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan, we are in a very comfortable situation because number one, we are not playing mistakes. Number two, we have these principles. Di ASEAN sendiri, itu di Israel. Dan pertama saya katakan, Media Conference sudah diantisipasi sebelumnya tahun 67 di Bali. Bahwa one day kawasan ini dengan diversity seperti itu akan berdinamika, dan when we can manage to go ahead and then create successful story and then those people are coming in. Ibaratnya ASEAN itu, there's no country, a big country, side of Indonesia. Tapi kalau we are not doing very well, we can be outcasted. Tapi sekarang ini kita seperti bunga rose, everybody coming. That's the fact. Ini saya bicara. Oleh karena itu, di dalam tubuh ASEAN dan juga ASEAN khususnya Indonesia memang mengalir dalam untuk peaceful settlement of conflict. Itu sudah disampaikan di Bali Concord itu. So, oleh karena itu, dengan keberhasilan kita ini for the last 50 years yang kita sebut we are all benefit from what we call peaceful dividends. Inilah hasil yang kita petik dengan berusaha untuk memaintain peace dengan kondisi seperti tadi. Kita bisa saja anytime we can go to war with somebody else karena konflik. Tapi ada peaceful. Contoh misalnya, we still have a territorial dispute atau mungkin maritime dispute. Termasuk Vietnam misalnya, itu took us 30 years to solve our problems untuk batas-batas kontinen. Selesai. Last time banyak teman-teman mahasiswa tapi ya lulus si Padang dan kita against Malaysia karena kita tidak memahami itu. Kita hanya mengklaim tapi ada 20 tahun lebih we try to negotiate Malaysia and they all exhausted. Oleh karena itu kita political decision.
Mahathir dan Mahathir stand for us, membawa masalah Indonesia being civilized nation, to bring it to international mechanism, it's a court of justice. Nah kalau sudah dibawa ke justice, yang dicari itu adalah legal evidence. Kalau kita mengklaim sepadanya kita berdasarkan historical, sama halnya dengan Malaysia kerajaan Kesultanan Sulu, kita dulungan dan lain sebagainya, all disputed by the international court of justice. Mereka mempunyai sebuah prinsip yang mengatakan effective occupation, not in term of fisik, bukan in term pendudukan secara fisik, tapi keberadaan aturan hukum di atas wilayah itu pada fortunate atau unfortunate. Sudah ada regulasi yang mengatur sifatnya kita, seperti misalnya tax untuk collecting fresh water, telur penyu, ada ordinasi during the British time. We don't have that, we don't have that. Dan itu yang dijadikan karena itu keputusan juga accepted. Desa peaceful tidak berarti bahwa we harus face. Karena kita ini memang menghormati namanya prinsip-prinsip internasional hukum internasional. That's all it is. Termasuk dengan konflik di Laut Cina Selatan. We are very clear posisi di sana. Karena Indonesia bukan climate state. Nah betul. Agar persoalan itu diselesaikan secara damai berdasarkan prinsip-prinsip hukum itu termasuk hukum laut internasional. Number 3, we don't want to see the regions become the projection of powers. We don't want to have that. Karena we have experience in the past. Pada saat kawasan ini, waktu perang dunia dijadikan proxy war, who is suffering? Everybody. We don't want to have that. Jadi itu kira-kira yang saya ingin sampaikan. Jadi sekali lagi mengenai Indo-Pasifik, inilah values keberhasilan ASEAN selama 50 terakhir. Based on norms and principles yang coba kita juga go beyond. Itu kira-kira. Salah persentase sebenarnya di Indo-Pasifik itu prinsipnya adalah sebenarnya bagaimana menciptakan Indo-Pasifik dalam konteks itu ada prinsipnya, ada prosesnya, ada cooperation. Ini Indonesia ada sebenarnya di sini kalau bisa di terakhir itu ada you can put the Indo-Pacific pictures di situ. So itu barangkali dan keep it there, so people will read it. Thank you once again, terima kasih. Salah satu prinsip di ASEAN adalah konsensus yang kita kenal di Indonesia dengan musyawarah. Saya pikir semua pertanyaan ketiga-tiganya itu ini mencerminkan, jawabannya dicerminkan oleh ini. Kenapa misalnya ASEAN tidak pilihannya tadi, kenapa bukan memilih bilateral ketika ada dispute dengan Cina, tetapi ASEAN tidak mau bersama-sama. Sebenarnya kita lakukan kedua-duanya. Memang prinsip konsensus ini memakan banyak waktu. Yang namanya konsensus kan membangun. Kalau voting kan udah kita vote selesai. Habis itu ada sakit hati itu urusan lain. Nah, tetapi ASEAN tidak mau menempuh cara itu. Contohnya apa? Kita mendevelop yang disebut Code of Conduct in South China Sea. Ini kan sebenarnya membangun konsensus. Ayo kita hindari hal-hal yang hostile. Ayo kita bergerak ke arah cooperation. Nah, jadi sebenarnya ASEAN itu mewarnai perdebatan bagaimana mencari solusi termasuk di South China Sea. Nah, ini hal yang sama juga tadi pertanyaan yang ketiga mengenai apakah akan ada solusi dalam konteks military. Lalu apalagi kaitannya dengan Indo-Pasifik. Saya pikir usulan Indonesia untuk memajukan Indo-Pasifik yang tadinya inisiatif Indonesia dan sekarang menjadi usulan ASEAN itu untuk menyatakan bahwa kami tidak setuju menempuh jalur militer. Jadi kita lebih mengarah kepada jalur bagaimana kita menciptakan kerjasama di kawasan ini supaya tidak terjadi gesekan dengan mengedepankan militer. Mungkin itu saja yang saya pengen tambahkan. Mengenai meningkatnya peran atau pengaruh Cina di kawasan Asia Tenggara dan kemudian juga mengenai depresiasi rupiah, semua ini saya rasa menggambarkan dinamika yang terus-menerus terjadi di kawasan Asia Tenggara, sehingga baik ASEAN maupun kawasan Asia Tenggara sendiri seharusnya tidak pernah menjadi business as usual untuk negara seperti Indonesia. Ya, hampir semua itu tadi sudah dijawab oleh rekan saya. Ya. Dengan segala kritisisme terhadap metode ini, mulai dari banyak ahli-ahli integrasi regional mengatakan
ini konsep apa sih, konsep nggak berani gitu ya, karena dianggap pelin-pelan segala macam. Tetapi di dalam banyak hal it works buat ASEAN gitu. Jadi ada masalah dalam negeri memang dikritik, misal di Rakhine, wah itu kenapa tidak ikutan? Tapi itu masalah dalam negeri. Tetapi di lain sisi, ya Indonesia lah diterima oleh Myanmar untuk memberikan bantuan, kita bisa ke sana memberikan bantuan kemanusiaan. Jadi setidaknya kita bisa membantu dalam hal itu tanpa dalam kemudian mencampuri urusan dalam negeri. Jadi dinamika seperti ini sebenarnya membuat ASEAN ini yang unik. Meskipun dengan segala kritisisme yang ASEAN memang kita menjadi yang kurang tegas. Saya pernah mempresentasikan soal ini di Eropa dulu, teman-teman di Eropa malah bilang, wah, mereka malah bilang mungkin Eropa ini harus seperti ini barangkali ya, karena kami terlalu dogmatis, kami terlalu banyak peraturan. Tapi ya, karena nature masyarakatnya juga berbeda. Ya kita memilih di sini Asia Tenggara untuk ini tadi kekeluargaan, ya, duduk bersama, mari kita bicarakan tadi ini, berhasil mempertahankan organisasi ini dan juga di kesatuan kawasan ini selama 50 tahun, 50 tahun lebih. Ya itu saja. Dan saya kira pada akhirnya tadi kesimpulan sudah disebutkan